Selamat siang. Sidang penyidikan lingkungan hidup untuk kasus dugaan pencemaran udara di kawasan Bantabantai dengan tersangka Bapak Amar hari Jumat 3 Oktober 2025 kami buka. Jadi agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pelapor, tersangka, saksi, dan saksi ahli guna melengkapi berkas penyelidikan. Pada Ibu Sarah Sabira selaku pelapor, silahkan menyampaikan keluhan dan fakta-fakta yang mendasari laporan ini. Baik, terima kasih Bapak Penyidik. Saya melaporkan Bapak Amar yang seringkali membakar sampahnya di lahan rumah kosongnya. Itu asap yang Bapak Amar bakar sangat tebal dan hitam sehingga mengganggu pernafasan kami para warga sekitar. Apakah sudah ada upaya komunikasi sebelumnya dengan tersangka? Untuk dikomunikasikannya sudah Bapak, sudah saya komunikasikan dengan Bapak Amar sendiri dan warga sekitar, akan tetapi Bapak Amar tidak pernah mau menghiraukan teguran dari kami para warga, dan Bapak Amar berdalih itu sampahnya menumpuk jadi dia bakar. Bapak Amar, Anda didengarkan. Apakah benar Anda melakukan pembakaran sampah di lahan milik Anda pada tanggal 3 Oktober 2025? Benar Bapak Penyidik, saya memang membakar sampah, tapi itu sampah rumah tangga biasa seperti daun kering dan sedikit plastik. Saya lakukan karena petugas kebersihan jarang datang dan saya tidak bermaksud untuk mencemari lingkungan. Saya hanya ingin bersih-bersih. Tahukah Anda bahwa membakar sampah terutama yang menghasilkan asap tebal dilarang karena menyebabkan pencemaran udara dan mengganggu kesehatan? Saya baru tahu kalau saksinya seperti ini, Pak. Saya pikir hanya dilarang oleh Perda saja, bukan ancaman pidana. Ibu Limbong, silahkan sampaikan apa yang Anda lihat terkait kejadian pembakaran sampah oleh tersangka Bapak Amar. Baik Bapak Penyidik, saya tetangga dekat Bapak Amar. Saya melihat langsung pada sore hari itu api dan asapnya sangat besar. Asapnya betul-betul mengganggu, bahkan saya sempat batuk-batuk saat lewat di depan rumah Bapak Amar. Sampah yang dibakar ada sampah plastik, botol, dan dedaunan. Saya bisa pastikan pembakaran berlangsung 1 jam dan membuat lingkungan tidak nyaman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Limbong. Keterangan Anda memperkuat laporan pelapor. Berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang ada, tersangka Bapak Amar diduga telah melanggar ketentuan hukum tentang pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Pasal sanksi yang berlaku, tersangka Bapak Amar dikenakan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengenai larangan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Kemudian sanksi pasal 40 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ancaman pidana pokok: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal ini dikenakan jika terbukti ada unsur kesengajaan dan dampak pencemaran yang signifikan. Kemudian pasal terbaru terkait perubahan regulasi. Ada contohnya, bukan itu? Enggak, karena langsung dia bilang sini contoh. Apa sih? Kemudian pasal terbaru terkait perubahan regulasi mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PPLH. Namun untuk kasus pidana pencemaran lingkungan, Pasal 98 Undang-Undang PPLH tetap menjadi acuan utama. Namun dalam konteks membakar sampah rumah tangga, sanksi ringan berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2008 seringkali lebih diutamakan atau diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat dengan sanksi denda yang lebih spesifik, misalnya denda 500 hingga puluhan juta rupiah. Anda akan dikenakan dugaan pelanggaran pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan berpotensi dikenakan sanksi denda atau kurungan. Kami akan melanjutkan proses penyidikan ini dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum. Dalam hal ini saya mohon maaf, Bapak penyidik, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan mencari cara pengolahan sampah yang baik dan benar. Permintaan maaf Anda kami catat. Semua sidang penyidikan ini ditutup. Semua pihak dimohon menandatangani berita acara pemeriksaan. Dr. Sila sebagai saksi ahli, mohon jelaskan dampak lingkungan dari tindakan pembakaran sampah terbuka, khususnya sampah rumah tangga yang bercampur. Baik, penyidik Aan. Jadi pembakaran sampah terbuka, apalagi yang mengandung plastik dan material organik lainnya, dapat melepaskan zat-zat berbahaya ke udara. Zat-zat tersebut meliputi dioksin dan zat-zat furan dan berbagai zat berbahaya lainnya. Partikulat halus ini dapat menembus paru-paru dan masuk ke aliran darah. Yang menyebabkan gangguan pernapasan kronis, iritasi mata, dan kanker dalam jangka panjang. Tindakan ini jelas dikategorikan sebagai pencemaran udara yang membahayakan kesehatan publik dan lingkungan. Oke. Berdasarkan hasil uji sampel udara di lokasi, apakah ada indikasi kuat pencemaran akibat pembakaran tersebut? Ya Bapak, hasil uji menunjukkan peningkatan kadar PM 2,5 yang signifikan di atas ambang batas normal di area perumahan tersebut, yang berkolerasi kuat dengan aktivitas pembakaran sampah terbuka yang dilakukan oleh tersangka.